Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kelas Mister Iman. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini ya di mata kuliah kembali lagi di mata kuliah Kapita Selekta Dunia Kerja ya. Kali ini kita akan bahas mengenai ya job search skill ya, bagaimana skill dalam mencari kerjaan. Tapi khususnya hari ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh pertanyaan umum dalam wawancara. Nah, hal-hal ini ya perlu teman-teman persiapkan ya pada saat teman-teman melamar pekerjaan. Nah, tes wawancara merupakan suatu yang pasti ya. Biasanya wawancara itu merupakan tes yang wajib bagi pencari kerja atau yang diwawancarai juga. Dalam menghadapi tes rangkaiannya, wawancara adalah yang paling utama. Nah, dan biasanya pasti ada dalam tes untuk masuk kerja ya, dimanapun biasanya, di dalam lingkup apapun, baik itu dia perusahaan swasta ya, perusahaan misalnya swasta kecil, swasta besar, BUMN segala macam. Biasanya wawancara ini sangat penting bagi mereka yang mencari pegawai ya, dimana untuk mengetahui sejauh mana ya karyawan yang dia cari itu cocok dengan pekerjaan atau kualifikasi yang mereka ingin cari. Nah, apa aja contoh-contoh pertanyaan umum dalam wawancara? Nah, ini materi-materi ini sudah dirangkai dan sudah sudah disiapkan sesuai gambaran umum ya yang biasa terjadi atau yang biasa dilakukan atau yang biasa ditanyakan pewawancara atau reviewer terhadap calon pekerja. Ya, apa aja? Ada beberapa hal ya yang ada di sini. Nah, ini sebagai acuan bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam nanti insyaallah one day teman-teman lulus kuliah dan teman-teman akan menghadapi tes wawancara kalau masuk dalam atau mau masuk ke suatu bidang pekerjaan. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang pertama ya, gambaran mengenai motivasi. Biasanya rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman sekalian ditanya ya, pertama, mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini? Nah, jadi ya teman-teman harus siapkan tuh jawaban mengapa. Mengapa sih kita tertarik di situ? Mengapa kita melamar ke situ? Ya. Yang sampai profilnya aja kita nggak tahu, ya itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali bagi kita. Jangan sampai profil atau perusahaan itu, gambaran tentang perusahaan itu kita nggak tahu gitu ya. Nah, nanti ditanya, mengapa Anda tertarik? Kenapa kita tertarik? Oh, Pak, misalnya tempatnya ini layak, Pak. Ini memang perusahaan ini merupakan perusahaan yang saya impikan sejak muda atau sejak mahasiswa dulu, Pak. Karena saya lihat tidak hanya penghasilan yang baik, tapi juga pengembangan diri di sini, misalnya seperti itu ya. Kemudian ditanya lagi biasanya, tanggung jawab apa yang Anda anggap penting dalam kerjaan? Nah, tanggung jawab apa yang Anda anggap penting dalam kerjaan? Nah, ini ada juga dipersiapkan ya, kira-kira apa yang teman-teman jawab dalam hal ini. Nanti tanggung jawab apa yang Anda anggap penting dalam kerjaan? Oh ya Pak, tanggung jawab yang saya anggap penting ya ini Pak, apa yang saya dibebankan kepada saya akan kerjakan secara baik, benar dan baik, dan saya akan bertanggung jawab dengan tugas saya gitu ya. Nah, misalnya kemudian teman-teman misalnya biasanya dalam hidup nanti ya, insya Allah dalam perjalanan hidup teman-teman, mungkin teman-teman tidak hanya di satu perusahaan, tapi dari satu perusahaan ke perusahaan lain misalnya ya. Entah itu ada berapa alasan dan sebagainya. Kemudian biasanya tanya nih, apa alasan Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Nah, kalau teman-teman fresh graduate, sampaikan aja, saya belum pernah bekerja Pak sebelumnya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah kerja sebelumnya, oh iya Pak, di tempat yang lama ya sebenarnya baik ya Pak, cuma jauh Pak, harus bekerja di luar kota, sedangkan orang tua saya di kampung halaman saya atau di kota kelahiran saya tidak ingin jauh dari mereka karena mereka sudah tua dan saya harus mengurus mereka. Wah, itu jawaban bagus sekali, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang membuat Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Ya tadi itu ya. Ya. Oh ya Pak, saya pengen membahagiakan orang tua, pengen dekat sama orang tua dan sebagainya ya. Nah, kemudian ditanya lagi, apa arti bekerja bagi Anda? Nah, ini dipersiapkan nih, apa arti bekerja? Oh Pak, bekerja itu selain mencari nafkah juga misalnya apa-apa gitu ya. Selain mencari nafkah, saya juga ingin pengembangan diri saya, mencari pengalaman, kemudian menambah wawasan dan sebagainya. Nah, seperti ini pertanyaan-pertanyaan harus teman-teman siapkan jawabannya. Oke, lanjut. Yang kedua ya, mengenai ketahanan terhadap tekanan atau stres. Nah, ini sangat ditanyain nih. Nah, saya beberapa kali waktu dulu ya
ya menghadapi tes pekerjaan, ya gambarannya ada ini seperti ini ya. Apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? Wah, bisa nggak kita ya, namanya kerja apalagi misalnya di dunia perbankan atau di dunia lembaga keuangan, itu target dan lain sebagainya, pricingnya kencang banget misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya sudah terbiasa ya biasa aja gitu ya. Memang biasanya yang berat itu di awal-awalnya gitu ya. Oh ya Pak, saya siap Pak, insya Allah saya siap, dan saya sudah mulai menyiapkan diri saya bekerja di bawah tekanan, karena saya pernah mengalami pengalaman organisasi, saya pernah ikut juga di bawah komando pimpinan dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman, persiapkan jawabannya. Nah, kemudian pernahkah bekerja di bawah tekanan? Bagaimana menyikapinya? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah bekerja di tempat yang lain atau tempat yang sebelumnya dan itu di bawah tekanan, teman-teman jawab iya. Bagaimana menyikapinya? Oh ya Pak, saya akan menghadapinya ya, saya akan bekerja dengan sangat baik ya, dan saya akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Dan kalau misalnya ada tekanan, ya itu saya anggap wajar, karena itu untuk memotivasi diri saya agar tetap bisa mencapai hal-hal atau target-target yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Kemudian dalam lingkungan kerja seperti apa Anda merasa nyaman ya terstruktur atau tidak. Nah, misalnya lingkungan kerja, oh ya ini harus kerjaannya harus A, B, C struktur ya, istilahnya sudah ini, atau kerjaannya bisa ngerangkap apa aja. Nah, kira-kira lingkungan kerja seperti apa yang teman-teman, apa misalnya yang serabutan aja, ada misalnya sudah ada jenjang karir dan sebagainya, bisa dijawab seperti itu, dan bisa cari juga jawaban-jawaban lainnya. Nah, seandainya ada pelanggan marah karena hal yang bukan Anda lakukan, bagaimana menyikapinya? Nah, ini sering ya. Kalau teman-teman misalnya di perusahaan ya, one day teman-teman akan handling komplain ya, menghadapi komplain atau kemarahan pelanggan. Kadang-kadang bukan kita yang lakukan, ini teman kita. Pas teman kita nggak ada di situ, konsumen datang atau customernya datang atau nasabahnya datang, kita ada yang kena. Nah, gimana cara menyikapinya? Ya. Oh ya Pak, saya akan coba menenangkan mereka, saya akan menggali apa permasalahannya, dan saya coba mencari solusi agar nasabah atau pelanggan tadi bisa lebih tenang, seperti itu ya. Dan jawaban-jawaban lainnya teman-teman silahkan dipersiapkan. Nah, kemudian seandainya Anda diminta menyelesaikan 2 tugas pada saat yang sama, apa yang Anda lakukan? Nah, seandainya Anda diminta menyelesaikan 2 tugas pada saat yang sama, apa yang Anda lakukan? Nah, oh iya Pak, saya akan menyelesaikan tugas utama saya dulu Pak, dan kemudian jika sudah selesai, saya akan melanjutkan pekerjaan yang selanjutnya yang ditugaskan kepada saya. Tapi yang pasti saya akan fokus dulu apa yang menjadi tugas utama saya. Nah, jadi seperti itu, dan jawaban-jawaban yang lainnya. Nah, jadi teman-teman juga harus pandai komunikasi ya, harus belajar dari sekarang. Jangan sampai hal-hal seperti ini teman-teman ketika ditanya diem, ketika ditanya banyak nya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman mulai sekarang cobalah belajar komunikasi, dan bahasa-bahasa yang baik itu harus dibiasakan. Jangan sampai ketika seandainya Anda diminta misalnya tugas pada saat sama, apa yang Anda akan lakukan? Aku sih Pak, kalau aku sih biasa aja lah Pak. Aku nah, itu ya, bahasa aku itu dihilangkan ya. Biasanya sering ya ke bawah-bawah waktu mahasiswa baru ya. Kalau misalnya saya mahasiswa saya di pelajaran saya akan beri nasihat bahwa aku itu nggak baik, bagusnya saya. Kau itu nggak baik, bagusnya kamu. Ya, kita ya. Seperti itu gambarannya. Lanjut. Nah, kemudian ada biasanya pertanyaan juga seputar inisiatif ya. Kemudian biasanya bertanya, apa yang tanyain Pak? Apa yang Anda tahu tentang perusahaan ini? Dari mana dan bagaimana Anda mengetahuinya? Nah, ini penting banget ya. Jangan sampai ketika misalnya teman-teman masuk bank nih, Bank Syariah Mandiri. Apa yang Anda tahu tentang Bank Syariah Mandiri? Dari mana dan bagaimana mengetahuinya? Apa ya Pak ya? Oh, saya mohon maaf belum tahu sih Pak. Saya tahunya cuma bank yang ada duit. Itu berat ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu minimal profilnya seperti itu. Oh ya Pak, saya tahu bank ini berdiri sejak tahun 99 ya. Kemudian ini banknya adalah anak perusahaan BUMN dan sangat berkembang ya, asetnya sekian, dananya sekian, kemudian produk-produknya apa aja. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, produk knowledge-nya teman-teman harus pelajari dulu ya, rekan-rekan harus pelajari dulu ya.
Nah, kemudian biasanya ditanya juga, kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan yang Anda harapkan menjadi tempat kerja Anda? Ya, apa nih kriteria yang digunakan oleh perusahaan Anda harapkan menjadi tempat kerja Anda? Oh ya Pak, saya harap sih kriterianya berdasarkan ada yang namanya reward and punishment Pak. Ketika ada orang yang bekerja dengan sangat baik dan sesuai kriteria, dia harus mendapat reward. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, ya pastinya ada punishment. Tapi punishmentnya itu ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Diberitahu dulu apa SP1 itu, SP2, SP3 dan sebagainya. Nah, mungkin itu gambaran jawaban ya. Oke. Ceritakan mengenai pendidikan pelatihan yang pernah Anda ikuti. Nah, ini penting ya. Oh ya Pak, saya lulusan dari ini, dan saya juga punya kemampuan bahasa Inggris. Saya pernah berlatih di Pare, kampung Inggris. Saya juga pernah mengajar bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi riwayat pendidikan ini penting juga ya. Ya teman-teman belajar di mana, lulus dari mana, kemudian pelatihan mungkin ya Pak. Kalau misalnya perbankan, saya pernah berlatih atau mengikuti pelatihan tentang perbankan dan sebagainya ya. Jadi persiapan juga pelatihan itu penting ketika teman-teman mahasiswa. Kalau ada pelatihan-pelatihan apa aja, coba diikutin ya, insya Allah manfaatnya banyak ya. Kemudian bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan selama ini? Apakah melalui iklan, referensi? Ini untuk yang bekerja ya, sudah bekerja. Tapi kalau yang sebelum bekerja, dari mana Anda tahu lowongan ini? Oh ya Pak, saya baca di internet. Oh ya Pak, saya baca di pamflet. Oh ya Pak, saya info dari teman gitu ya. Nah, gitu ya. Suatu gambarannya lah ya. Oke, baik, lanjut. Nah, sikap kerja, ini pertanyaan juga ya, sikap kerja ya. Nah, biasanya tanya nih, seandainya ditempatkan di cabang perusahaan yang jauh, bagaimana menyikapinya? Wah, teman-teman masuk, misalnya karena saya pernah kerja di Bank Syariah Mandiri, di Bank Syariah Mandiri aja, misal contoh ya, mohon maaf ya, Bank Syariah Mandiri ini sebagai contoh aja. Nah, seandainya ditempatkan di cabang perusahaan yang jauh, bagaimana menyikapinya? Nah, misalkan saya di posisi Pontianak ya, yang terjauh itu Kalimantan Barat, itu cabangnya di Manis Mata, Ketapang sana lagi ya. Nah, ya sana lagi ya. Kalau misalnya bagaimana? Oh ya Pak, saya akan siap dimanapun ditempatkan. Saya akan siap dan saya akan patuh terhadap perintah ya. Kemudian saya akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan dan semoga saya bisa membawa perusahaan menjadi lebih baik. Oh, itu kan pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman pandai-pandai lah ya yang jawab itu ya. Tapi teman-teman harus sudah siap ketika nanti ngomongnya bagus ketika ditempatkan. Oh Pak, kok saya ditempatkan di sini sih Pak? Oh, wong Pontianak lah Pak, atau minimal Singkawang lah gitu ya, enggak ya. Kemudian seandainya ada pengalihan tanggung jawab pada tugas yang Anda pegang, bagaimana menyikapinya? Bagaimana nih? Oh ya Pak, kalau misalnya saya dialihkan tanggung jawab saya akan mengemban tugas yang baru dengan sebaik-baiknya Pak. Dan mungkin kalau memang itu belum saya pahami, saya akan pelajari dulu dan akan saya tanyakan kepada teman atau rekan-rekan yang lebih paham. Seperti itu ya. Nah, kemudian ceritakan mengenai pengalaman kerja Anda untuk yang sudah bekerja. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah bekerja, dijelasin. Oh ya Pak, saya pernah bekerja di sini selama tahun ini sampai ini, tahun ini sampai ini, dan saya sangat baik sekali dan saya tidak ada riwayat buruk di sana. Cuma ada beberapa alasan kenapa saya meninggalkannya gitu ya. Nah, kalau yang belum bekerja, oh ya Pak, saya belum pernah kerja sebelumnya, tapi saya pernah magang Pak. Saya magang di sini, saya magang di sini, saya pernah berorganisasi Pak. Saya organisasi ini dan ini gitu ya. Nah, yang sudah pernah bekerja misalnya teman-teman, misalnya dari resign dari suatu perusahaan masuk ke perusahaan lain nih, apa tanggung jawab Anda pada posisi tersebut untuk yang sudah bekerja? Oh ya Pak, saya sebagai kepala gudang. Nah, misalnya situ. Oh ya, jelaskan. Oh ya Pak, saya kerja saya ini gitu ya gambarannya. Nah, baik, ini untuk sikap kerja ya. Kemudian lanjut ya. Nah, kepercayaan diri ya. Nah, ini kepercayaan ini bisa ditanyakan nih. Menurut Anda, apa definisi arti sukses? Seberapa besar pengaruhnya bagi Anda? Wah, ini pertanyaannya kan ketika saya wawancara nih, teman-teman lagi bayangkan, imajinasikan aja. Bayangkan teman-teman sekarang berada di depan saya dan saat ini sedang posisi wawancara kerja, dan saya akan bertanya. Teman-teman lagi duduk di depan saya, di meja ini, di depan teman-teman ada meja dan seberangnya ada saya. Saya akan bertanyakan, menurut Anda ya, apa definisi atau arti sukses? Seberapa besar pengaruhnya bagi Anda? Wah, apa ya? Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus paham juga ya apa maksudnya. Jadi bisa dicari ya menurut teman-teman. Nah, kemudian menurut Anda, apa definisi arti kegagalan? Seberapa besar pengaruhnya bagi Anda? Oh ya Pak, kegagalan merupakan suatu hal
yang kesalahan yang pernah terjadi atau kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dan bagi saya kegagalan itu pengaruhnya bagi saya untuk menjadi lebih baik ke depannya, bahwa saya pernah gagal, saya pernah salah, saya akan ambil pelajaran dari kegagalan itu dan untuk menuju atau meraih sukses untuk ke depan. Keren jawabannya. Kemudian jelaskan ukuran standar kesuksesan bagi Anda. Ya, sukses sih Pak bagi saya Pak, bagaimana nanti anak-anak saya sholatnya tepat waktu, ngajinya baik, kemudian saya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, saya bisa sedekah, saya merasa sudah sukses seperti itu Pak ya. Seperti itu ya, itu standarnya teman-teman lah ya, teman-teman bisa cari lagi gambaran jawabannya. Nah, pekerjaan apa yang telah Anda selesaikan dengan sukses? Oh ya Pak, saya pernah memimpin organisasi Pak. Saya pernah selesai dan sangat-sangat baik dan banyak sekali prestasi waktu itu. Ataupun pekerjaan, saya pernah magang Pak. Saya pernah magang sebulan di sini dan orang kantornya merasakan bahagia dan merasakan senang dengan pekerjaan saya. Gitu ya, misal ya. Kemudian apa peran Anda dalam kesuksesan tersebut? Oh ya Pak, saya sebagai ketua organisasi, saya memanage semuanya, mengatur teman-teman di bawah saya untuk memajukan organisasi dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Misal seperti itu. Kemudian bagaimana Anda memandang diri sendiri saat ini? Apakah sudah sukses? Gimana ya Pak? Saya sejujurnya secara pribadi sukses secara keuangan belum Pak, tapi sukses menjadi anak soleh sudah. Saya sangat berbakti kepada orang tua saya Pak. Ketika orang tua saya mengatakan apa, mau nyuruh apa, saya akan ikuti dan saya tidak bantah. Tapi untuk keuangan saya sekarang ini, kenapa ini salah satu tujuan saya masuk ke perusahaan ini atau melamar ke perusahaan ini untuk meningkatkan keuangan saya. Nah, seperti itu Pak kemarinnya. Nah, itu beberapa gambaran untuk pertanyaan untuk kepercayaan diri ya. Nah, kemudian ada juga aspek kemampuan berpikir analitis ya. Termasuk dalam kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan memecahkan masalah, problem solving, dan kemampuan membuat keputusan, decision making. Bapak bahasa Inggris. Apalah dikit-dikit ya bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman juga harus siapin tuh bahasa Inggris. Masa nanti sudah tamat kuliah, lulus kuliah bahasa Inggrisnya aja nggak tahu ya. Jangan sampai one day you have a interview in English and someone asks you about the interviewer asks you about your name. What is your name? My name is Iman. Wow, what do you think about this company? Kalau bisa bahasa Inggris kan enak ya. Yes, okay sir. I know this company is really good. Misal seperti itulah ya gambarannya. Oke, kemudian aspek kemampuan berpikir analitis apa aja? Nah, misalnya seperti ini ya, problem solving dan decision making, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ini penting ya untuk kepemimpinan ya, atau leadership ya. Masalah tersulit apa yang pernah Anda alami? Apa yang Anda lakukan? Bagaimana menyelesaikannya? Oh ya Pak, masalah yang pernah sulit saya alami adalah ketika waktu itu saya pernah ditegur oleh dekan Pak, karena saya waktu itu ada melanggar suatu dan hal terhadap organisasi saya tidak mengikuti apa yang petunjuk dekan, apa petunjuk kampus, dan saya waktu itu minta maaf dan saya gentleman mengundurkan diri dari organisasi tersebut, dan saya kemudian memulai ya komunikasi yang baik untuk menyelesaikannya kepada pihak-pihak berwenang atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut seperti itu. Itu gambarannya ya. Atau yang lain ya yang teman-teman punya ya. Masing-masing kan pasti punya ya. Kemudian hambatan kendala apa yang ditemukan selama kuliah belajar matematikanya? Oh Pak, saya tuh sulit ngitung Pak. Bener Pak. Kalau suruh ngapal saya mudah Pak. Tapi kalau suruh ngitung saya berat sekali. Jadi kalau dari jawaban seperti itu, pewawancara akan tahu tuh. Kayaknya nggak cocok dia bagian akunting. Dia cocoknya bagian apa nih? Dia cocoknya bagian public relation, karena dia nggak bisa. Tapi komunikasi bagus gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Kemudian ceritakan mengenai persoalan yang pernah Anda pecahkan. Oh ya Pak, saya pernah memecahkan masalah atau persoalan. Misalnya kemarin itu ada pertengkaran antara dua pihak keluarga, saya memecahkan dan saya menjadi penengah. Seperti itu misal ya. Kemudian ceritakan situasi di mana Anda pernah memiliki masalah dengan pengambilan keputusan. Misalnya dengan bos ya. Oh ya Pak, saya pernah punya masalah dengan bos, saya pernah tegur dengan bos. Bos kurang suka waktu itu kinerja saya, tapi saya katakan kepada beliau, Pak, inilah hasil maksimum saya bisa lakukan, tapi insya Allah saya juga harus terus meningkatkannya menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah ini ya, ini untuk aspek kemampuan berpikir analitis ya. Ini untuk aspek kemampuan berpikir analitis ya. Baik teman-teman sekalian,
Lanjut ke kemampuan pencapaian keberhasilan. Ya, kemampuan pencapaian keberhasilan. Apa itu? Nah, misalnya pertanyaannya adalah, apakah Anda senang mengerjakan pekerjaan proyek yang sulit? Wah, ya Pak, saya suka tantangan Pak. Kalau ada pekerjaan sulit malah saya suka Pak. Jadi saya sambil belajar sambil memecahkan masalah itu Pak. Woi, misal ya. Kemudian, apakah Anda punya prestasi yang dibanggakan? Oh iya Pak, saya pernah juara satu lomba debat bahasa Inggris, saya pernah juara satu lomba debat antar mahasiswa, saya pernah menang lomba LKTI, saya pernah menang lomba juara olahraga ini, itu dan lain sebagainya. Gambarannya ya. Apakah Anda punya inisiatif? Bagaimana Anda menunjukkan hal tersebut? Beri satu contoh inisiatif yang telah Anda ambil. Oh iya Pak, waktu itu ada masalah di keluarga, ada masalah keuangan, orang tua saya kurang mampu Pak. Nah, saya berinisiatif. Karena waktu itu agak sulit membiayai kuliah saya inisiatif untuk jualan Pak. Saya dari semester 1 saya mulai jualan. Saya bawa nasi uduk yang dibuat ibu saya dan saya jualan di kantin kampus, dan itu alhamdulillah memberikan memecahkan masalah keuangan itu, dan saya bisa kuliah dengan baik Pak. Wah, kayak seperti itu lah ya gambarannya. Nah, bagaimana Anda menunjukkan keinginan willingness untuk bekerja? Oh ya Pak, saya kalau disuruh bekerja, saya akan melakukan sebaik-baiknya Pak. Dan saya sangat bersyukur kalau misalnya diterima gitu ya. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Karena apa? Karena saya akan merasa dari rasa syukur itu, saya ingin mempertahankan pekerjaan saya. Nah, dari rasa syukur itu saya ingin mempertahankan pekerjaan saya agar saya terus bisa mencari nafkah di perusahaan ini. Ya, misal seperti itu. Dari itu gambaran ya untuk kemampuan pencapaian keberhasilan. Ya, ini kemampuan pencapaian keberhasilan, berapa pertanyaan, dan teman-teman bisa persiapan sendiri atau teman-teman bisa cari teman berdua ya, oke boy, bro atau sis, yuk kita coba tes wawancara yuk, atau kita coba tes kerja yuk. Saya dulu pernah zaman baru lulus kuliah. Saya sama teman saya, sahabat saya, dia sekarang CEO Kampung Inggris Pontianak, Mr. Ilham ya. Kalau saya manggilnya Bang Ilham. Dia 2004, saya 2005, tapi kita lulusnya bersama. Waktu itu saya tanyain ke dia, kita simulasi yuk. Jadi tes wawancara kita coba, kemudian tes mengajar waktu itu ya. Bagaimana? Kemudian dia ngetes saya ngetes dia gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman boleh nih ya, wawancara ini boleh teman akrabnya siapa atau 2-3 orang ya, yang 2 pewawancara, 1 yang diwawancarai ya. Tanya ini aja nih, coba yang sudah dikasih ini ya. Di copy aja, di paste, di copy aja, diambil boleh ya, silahkan ya. Oke, lanjut ya untuk aspirasi diri ya. Nah, ini gambarannya untuk aspirasi diri. Biasanya tanyakan apa mata kuliah atau mata pelajaran apa yang paling disukai atau yang paling tidak disukai. Kenapa? Pak, saya itu paling suka itu Pak accounting. Tapi saya itu nggak suka Pak kalau PPKN atau kewarganegaraan misal seperti itu ya. Kenapa? Saya itu suka hitung-hitung Pak, enak ngitung Pak. Saya malas hafal-hafalan. Saya nggak suka kalau PKN, hafal-hafal saya kurang suka Pak, susah ya. Tapi kalau ngitung saya cepat. Wah, cocok ya, misal ya. Nah, kemudian apa cita-cita ketika lulus sekolah, ketika lulus kuliah? Pak, cita-cita saya sebenarnya menjadi dosen Pak. Tapi untuk mewujudkan cita-cita itu saya harus mencari uang dulu, atau saya bekerja dulu untuk mengumpulkan biaya, menabung untuk mudah-mudahan one day saya bisa kuliah lagi. Walau mungkin sambil bekerja saya bisa kuliah, misalnya seperti itu. Nah, apakah Anda berniat menunjukkan sekolah? Ini tadi ya. Oh iya Pak, saya pengennya lanjut sekolah Pak. Mudah-mudahan saya bisa sampai doktor Pak, supaya saya bisa bisa manfaat Pak. Mungkin saya bisa sambil bekerja, mungkin saya juga bisa sambil kuliah gitu ya, gambaran ini contoh ya. Kemudian menurut Anda, apakah nilai Anda merupakan indikasi terbaik untuk hasil akademik Anda? Pak, alhamdulillah nilai saya di atas rata-rata. Nah, itu menunjukkan kualifikasi akademik saya baik. Tapi memang nilai itu tidak selamanya menunjukkan ya tidak selamanya menunjukkan benar bahwa kita punya kualitas. Tapi dalam hal lain ya, selain nilai saya yang baik, untuk menunjukkan bahwa saya punya kualitas, saya juga ya bergabung di salah satu lembaga konsultan yang pernah bergabung di perusahaan, atau saya pernah berorganisasi dan saya juga berhasil di situ. Jadi saya selain akademik yang baik ya, kemampuan saya untuk bersosialisasi ya, kemudian bekerja bersama tim dan lain sebagainya bisa Pak, dan itu berhasil. Jadi nilai mungkin tidak terlalu penting, tapi menjadi suatu tolak ukur pertama. Namun setelah itu ada juga tolak ukur lain yang tidak menjadi
tidak bisa dikesampingkan juga. Mungkin seperti itu Pak. Nah itu gambarannya ya. Nah ini nih pertanyaannya nih ya, kenapa kami harus memilih Anda? Ini kemarin pernah ya, pernah podcast saya sama Bang Rio atau Pak Rio, pernah saya sampaikan waktu podcast itu ya, kenapa kami harus memilih Anda? Kenapa kami harus memilih kan? Kenapa? Nah itu harus dijawab brother sister ya. Kenapa harus memilih Anda? Pak, saya ini bekerja keras, nilai akademik saya baik, itu menunjukkan saya orang yang cukup pintar untuk bisa diandalkan, dan saya juga aktif berorganisasi, dan artian berarti saya bisa bekerja secara tim, saya bisa bekerja di bawah tekanan dan sebagainya. Jadi insya Allah saya juga orang yang jujur Pak, insya Allah amanah, dan mudah-mudahan insya Allah saya berusaha untuk bekerja keras. Jadi memang itu beberapa alasan kenapa Bapak harus memilih saya untuk Bapak terima di perusahaan Bapak, misal seperti itu ya. Nah bisa juga tanya lagi nih, bisakah menyebutkan 5 kelebihan dan kekurangan Anda? Nah ini nih ya, kalau kekurangan mungkin cepet ya Pak, saya malas, saya kurang ini. Tapi kelebihan apa ya? Saya kelebihannya, saya jago bahasa Inggris Pak, saya bisa komunikasi dengan baik Pak, saya bisa ini bisa itu. Jadi ini juga teman-teman siapin ya, karena biasa ditanyain nih ya, menyebutkan 5 kelebihan kekurangan kita ya. Nah yang terakhir ya, bagaimana pendapat Anda mengenai perusahaan ini ya, di aspirasi diri ya, terakhir di aspirasi ini ya Pak. Menurut saya perusahaan ini baik ya Pak ya, kalau saya lihat dari laporan keuangannya meningkat terus Pak dari tahun ke tahun, dan labanya juga terus meningkat. Jadi dalam gambaran saya perusahaan ini baik Pak. Nah seperti itu gambaran, atau lain sebagainya lah teman-teman tambahkan ya. Nah ini untuk aspirasi diri ya. Kemudian kelemahan diri ya, apa aja nih untuk kelemahan diri ya? Apakah telah mencapai semua target yang telah Anda tetapkan? Bila tidak, mengapa ya? Sudah capai target belum? Apa target Anda? Target Pak, saya ingin menikah tahun umur 25, saya ingin punya mobil umur sekian, saya ingin sukses, punya pendapatan layak sekian, saya ingin mengajikan ibu bapak saya dan sebagainya. Bila tidak, mengapa? Apakah sudah capai belum? Belum semua sih Pak, tapi mengapa? Karena memang saya butuh proses misalnya atau lain sebagainya ya. Bila sudah ya bisa jawab juga ya. Kemudian bagaimana mengatasi kegagalan dalam mencapaian target tersebut? Ini kelemahan diri ya. Mengatasi kegagalan ya Pak, saya memang gagal menghadapi target-target atau pencapaian itu, tapi saya tidak menyerah atau saya tidak putus asa. Saya berusaha lagi ya untuk mencapai itu terus menerus, agar one day mudah-mudahan suatu saat saya perbaiki kekurangan saya tingkatkan kapasitas diri saya, dan mudah-mudahan one day saya mencapai apa yang saya targetkan ya. Nah itu mungkin seperti itu. Kemudian kelemahan apa yang muncul saat dihadapkan tugas sulit? Kelemahan apa yang muncul saat dihadapkan pada tugas yang sulit? Begini Pak, kalau kelemahan saya ini Pak, biasanya saya agak blank sebentar Pak ya, ketika ada tugas yang sulit saya agak blank sebentar, dan saya perlu istirahat atau perlu olahraga dulu. Nah mungkin sudah beberapa waktu saya akan kembali lagi untuk menyelesaikan supaya fresh, karena suatu yang sulit saya biasanya refresh dulu seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah kemudian itu tadi yang kelemahan diri. Kemudian itu sosialisasi ya. Nah ini sosialisasi bagaimana ya, ceritakan kegiatan Anda di waktu senggang. Nah ini sering ya. Ini untuk perusahaan atau pewawancara menilai sisi sosialisasi Anda atau sosial Anda ya. Ceritakan kegiatan Anda waktu senggang. Ya Pak, ketika waktu senggang saya bantu ibu bapak saya jualan, atau ketika waktu senggang saya bantu ibu saya masak di dapur, atau misalnya membantu menjagain adik atau lain sebagainya ya. Kemudian kegiatan apa yang ikuti lingkungan Anda? Ya Pak, saya sebagai karang taruna di lingkungan saya, atau saya ikut kegiatan olahraga di kampung saya, atau misalnya saya ikut dalam RT gitu ya, mengurus RT ya, misal seperti itu. Seandainya menjadi anggota organisasi, kegiatan peran apa yang Anda lakukan? Ya Pak, saya pernah ikut dalam BEM, dalam himpunan mahasiswa. Saya pernah jadi bendahara, bisa jadi ketua atau anggota ini atau anggota itu, dan peran saya adalah misalnya saya bagian kajian strategis ya. Saya bagaimana meningkatkan kualitas akademik mahasiswa atau adik-adik junior saya gitu, atau mahasiswa-mahasiswa sekitaran kampus saya. Dan selain belajar, kegiatan apa saja Anda ikuti saat masih menjadi kuliah? Nah, posisi sampai dengan ini juga ini dijabarkan ya. Ya Pak, saya waktu kuliah ya
pernah ikut organisasi ini dan ini, posisinya saya ini ya, seperti itu ya. Nah itu gambarannya ya untuk rekan-rekan sekalian. Banyak ya Pak, banyak banget Pak wawancara ya, mungkin tidak semua ditanyakan ya, tapi sisi-sisi ini dalam misalnya tadi kelemahan diri, sosialisasi mungkin tidak semua, tapi ada beberapa hal, tapi biasanya masuk ya. Mungkin tidak semuanya dipilih, ada beberapa, tapi biasanya dalam sosialisasi, kemudian kelemahan diri juga ditanyakan, kemudian aspirasi diri juga biasa ditanyakan, kemudian kemampuan pencapaian keberhasilan ditanyakan, aspek berpikir analitis untuk problem solving dan decision making juga biasa ditanyakan, percayaan diri juga ditanyakan, sikap kerja biasa juga ditanyakan. Nah, inisiatif juga bisa ditanyakan, kemudian ketahanan terhadap tekanan atau stres juga bisa ditanyakan, motivasi juga ditanyakan. Nah, itu ya berapa gambaran dari contoh-contoh pertanyaan umum dalam wawancara. Mungkin biasa wawancara itu bisa 15 sampai 20 menit ya, tergantung nanti teman-teman dalam wawancara. Biasanya kalau teman-teman asik diajak ngobrol biasa agak lama tuh. Oh, kayaknya anaknya asik nih, saya tanya lama-lama gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Kalau misalnya dah itu singkat aja, cut, oke baik terima kasih, langsung pulang gitu ya, udah coret itu namanya. Nah mungkin seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa sekalian, berapa contoh-contoh pertanyaan umum dalam wawancara. Terima kasih ya, mudah-mudahan semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan teman-teman nanti dikarenakan Allah pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang halal, pekerjaan yang berkah ya, dan manfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas ada segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.